Ya kalau sampai gagal bayar begitu ya, itu kan berarti proyek ini tidak mampu mengembalikan pinjaman. Kan awalnya B2B, gitu kan? Awalnya B2B. Tapi kemudian ada tanda petik ya ketidakmampuan. Menurut saya mestinya semua pihak lah, terutama pemerintah dan BUMN duduk bersama. Bagaimana menyelesaikan situasi ini? Kalau ada jaminan dari pemerintah, maka mereka bilang kami akan bisa menghandle tambahan tadi cost of run-nya. Siapa tahu ada investor lain yang mau tertarik mengambil sebagian sahamnya PSBI kan, sebagian sahamnya Indonesia. Kalau sih ngomongin soal investasi sosial, mungkin yang dimaksud adalah multiplier effect dari pada pembangunan dari bus. Kalau misalkan setahun atau 2 tahun belakangan berjalan bus ini, apakah multiplier effect itu sudah berjalan atau tidak? Untuk multiplier effect itu mestinya bisa diukur ya. Diukur tuh misalnya apakah nanti kemudian pendapatan regional ya, di PDB regional di wilayah yang dilalui oleh jalur tersebut meningkat apa enggak. Itu kan berarti ada sebagian di Jakarta, sebagian di Bandung. Jawa Barat kan, Bandung kan. Nah, karena tadi saya melihat misalnya belum semua daerah-daerah yang bisa dikembangkan termasuk buat TOD gitu ya, bisa jalan ya. Sehingga kan efeknya itu belum terlalu terasa sebetulnya ya. Nah, jadi kalau kemudian bicara mengenai multiplier effect ya harapannya tentunya nanti ke depan ini misalnya ya, kalau jarak itu bisa makin dipangkas Jakarta-Bandung kan berarti nggak ada hambatan orang dari Bandung untuk beraktivitas di Jakarta setiap hari. Jadi misalnya di Bandung tuh yang paling kuat sektor apa sih? Misalnya sektor ekonomi kreatif. Berarti bagaimana menumbuhkan sektor ekonomi kreatif di Bandung yang bisa kemudian dijalankan, dikirimkan ke Jakarta dalam waktu cepat sehingga ini kemudian bisa di-capitalize misalnya di Jakarta atau sebaliknya. Jakarta-Bandung ya. Jakarta-Bandung ya. Nah, model-model semacam ini sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan mengandalkan uniqueness setiap wilayahnya, ini yang kelihatannya masih belum jalan. Sehingga tadi kalau kemudian ada istilahnya bisa nggak berdampak ya, kemudian bisa menggandakan pertumbuhan, ya sebetulnya potensi itu ada tapi belum kelihatan. Sehingga nanti kita mesti cek lagi ke depan seperti apa. Masih berbentuk potensi gitu ya? Menurut saya sebagian besar masih potensi. Belum bisa segera di-realize menjadi sesuatu yang memang betul-betul berdampak karena kemudian sudah dioperasikannya jalur ini. Jadi itulah menurut saya PR ya bagi masing-masing pihak yang terawati oleh jalur ini, bagaimana mengembangkan multiplier efeknya lebih cepat. Supaya ada pengaruh terhadap paling nggak ya, pertumbuhan ekonomi maupun juga pertumbuhan non-ekonomi yang bisa digambarkan ya sebagai suatu bentuk kemudian pemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas baik dari segi transportasi maupun juga segi-segi manfaat ekonomi yang lain. Itu yang menurut saya masih belum tergambarkan ya. Masih potensi lah. Mas Toto, kalau kita bahas soal utang tadi kan, ini kan ada yang bilang kalau kita gagal bayar utang, kita akan diambil nih lahannya nih, kayak yang di Natuna tuh kan, kayak dibilang jebakan utang Cina. Nah itu ada tanggapan Mas Toto? Ya, menurut saya sih itu terlalu jauh juga ya, tanda petik ya. Dalam arti gini lah, itu kan nilai investasi kan 115 ya. Utangnya kan cuma 70%-nya, ya kan? Itu kan tadi sudah dihitung kira-kira sekitar katakanlah 80 T misalnya. Dan itu pun masih dibagi dua lagi, kan 60% Indonesia, 40% Cina. Dan sekarang tenornya juga sudah dipanjangkan. Jadi menurut saya cicilan per tahunnya itu bisa jauh lebih kecil atau relatif menjadi bisa lebih di-manage ya dibandingkan posisi sebelumnya. Jadi kalau misalnya sampai kemudian gagal bayar dan kemudian ada tuntutan secara hukum dan lain-lain, ya itu sih mungkin saja bisa terjadi. Tapi kalau sampai dengan pengambilan aset, seperti kasus di mana di Sri Lanka, Sri Lanka membangun pelabuhan dibiayai oleh financing oleh bank dari China, kemudian tidak sanggup bayar, kemudian diambil alih dalam arti diakuisisi oleh pihak Cina untuk jangka waktu panjang. Nah dalam kasus bus ini menurut saya masih bisa ada celah di mana kita tanda petik bisa menyelamatkan lewat berbagai macam program restrukturisasi yang bisa dijalankan. Supaya barang ini masih tetap bisa lanjut. Kan opsinya bisa beberapa. Misalnya apakah mau melanjutkan misalnya untuk meningkatkan occupancy rate, jalurnya bukan cuma Jakarta-Bandung tapi sampai ke Surabaya. Kan bisa lebih panjang. Mungkin penumpang yang bisa diangkut
menyebabkan occupancy rate-nya bisa jauh lebih tinggi sehingga firebox-nya misalnya bisa juga ditingkatkan, kan bisa satu hal ya. Atau juga kemungkinan lain tadi, misalnya kalau restrukturisasi dijalankan, situasinya sudah jauh lebih membaik, siapa tahu ada investor lain yang mau tertarik mengambil sebagian sahamnya PSBI kan, sebagian sahamnya Indonesia. Nah itu kan bisa juga. Bisa. Nah itu kan udah jalan. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Pemerintah mengeluarkan Danantara bukan pemerintah. Iya, Danantara. Danantara terakhir mengeluarkan bonds, ya, Patriot Bond 50 T. Cuman dalam waktu singkat aja juga langsung habis kan, right, oversubscribe, ya kan? Ya nggak tahu juga apakah model-model semacam ini nanti akan diambil juga oleh Danantara misalnya dalam rangka mengatasi gap pembiayaannya supaya ini sustainability dari sisi aspek keuangannya misalnya bisa lebih terjaga. Cuman kata kuncinya menurut saya semua proses ini harus dijalankan dengan cara-cara yang paling transparan lah. Semua orang bisa melihat, betul, sehingga tidak ada tanda petik hal-hal yang membuat masyarakat atau publik masih bertanya. Ini masih ada problem lagi apa enggak? Macam-macam kan? Masih banyak jadi lagi sepanjang prosesnya dijalankan dengan transparan, strukturnya jelas, saya kira mungkin nanti publik lebih bisa menerima. Apakah nanti cara-cara yang diambil itu bisa dianggap cukup layak apa tidak gitu. Tapi mungkin yang ditanyakan oleh netizen dan yang lainnya tuh worst case skenario. Kalau misalkan kita gagal bayar, kalau misalkan kita gagal bayar tuh apa yang bakal terjadi nih? Nasibnya Bus seperti apa? Ya kalau sampai gagal bayar begitu ya, itu kan berarti proyek ini tidak mampu mengembalikan pinjaman kepada pihak kreditur. Cina. Jadi kita mesti cek lagi dari awal sih sebetulnya. Ini ceritanya panjang lebar. Dari awal itu proyek ini tadinya apa sih? B2B apa G2G? B2B. Bisnis to Kan bisnis. awalnya B2B, gitu kan? Awalnya B2B. Tapi kemudian ada tanda petik ya ketidakmampuan mitra bisnis di kedua belah pihak lah, terutama di Indonesia, pihak Indonesia juga tidak sanggup bayar sehingga kreditur Cina minta bisa nggak government kemudian tanda petik mengambil alih. Hutangnya pihak BUMN misalnya kan, sehingga ada wacana kemudian kalau ada jaminan dari pemerintah, maka mereka bilang kami akan bisa menghandle tambahan tadi cost of run-nya 1,2 billion tadi kan, itu kan kemudian disetujui ya. Itu kan tanda petik jadinya kan seolah-olah untuk bagian yang ini sudah ada semacam garansi sama Cina dari pemerintah terhadap utang barunya, sehingga pihak CDP-nya ngasih pinjaman tambahan lagi. Jadi sekarang pertanyaan ini jadi masih B2B atau sudah blending? Ada B2B, ada juga B2G-nya, gitu kan? Nah ini menurut saya hal semacam ini yang harus diselesaikan lah ya. Jadi kalau dalam sudut pandang saya sih nggak terlalu tertarik memperdebatkan apakah ini hanya tugasnya Danantara saja sebagai pengelola BUMN atau itu tugasnya pemerintah saja atau gimana? Menurut saya mestinya semua pihak lah, terutama pemerintah dan BUMN duduk bersama. Bagaimana menyelesaikan situasi ini? Kalau yang tadi dibilang sama Pak Anto itu kan masa-masa lalu, kalau memang ada masalah hukum ya selesaikan masalah hukum ya. Masalah hukum. Tapi kontinuitas proyek ini kalau masih bisa diselesaikan gimana caranya? Supaya tahan panjang lagi. Supaya jalan kan? Jadi kalau saran saya sih tadi ada undang-undang kereta api, ada badan khusus pengelola infrastruktur kereta. Jadi entah gimana misalnya apakah nanti Danantara taruh modal di badan infra ini atau pemerintah menyertakan setoran modal baru di badan infra ini, lalu kemudian kereta api akan memiliki struktur keuangan yang lebih sehat, bisa jalan ya. Ke depan nanti cara operasinya badan infranya itu akan melakukan penarikan biaya terhadap laju kereta di atas relnya. Itu disebut dengan Traffic Access Charge, TAC. Jadi kalau TAC dijalankan juga menjadi sumber pendapatan bagi badan penyelenggara infrastrukturnya. Oke? Kalau sudah jauh lebih menarik, keuangannya kelihatannya akan bisa lebih sustain, kan barulah kita bisa lakukan rekayasa dengan cara apakah investor yang lain mau nggak datang ke sini. Ya kan? Dengan berbagai macam fasilitas yang sudah disediakan. Jadi kalau ini bisa jalan ya saya kira baik Danantara kayak atau pemerintah ya bersama-sama merumuskan model atau formula yang pasnya gimana gitu. Yang penting nanti kemudian tadi sustainability project-nya bisa terjaga, beban pihak Indonesia juga bisa berkurang kalau ada nanti misalnya investor lain yang tertarik mengambil bagian porsi Indonesia misalnya. Tapi itu mah kerja semua orang. Tapi memang yang ditanyakan soal gagal bayar itu optimis nggak akan terjadi gitu ya?
Kalau menurut saya sih, kalau dua pihak ini bekerja dengan optimal, renegosiasi dengan Cina juga terus dijalankan, mestinya barang ini mungkin masih bisa diselamatkan jalan lah ya. Karena resikonya menurut saya kalau sampai misalnya gagal bayar, itu kan resikonya sebetulnya ada resiko reputasi buat Indonesia. Iya, dianggap nggak becus nih. Sementara Gitu, Danantara itu kan dengan Danantara Investment Managementnya, DIM-nya, itu kan lagi berusaha mencari minat investor asing, global investor masuk. Iya. Terus tiba-tiba ada default kredit nggak bisa bayar di tempo. Wah, ini kan reputasi rusak. Iya. Jadi barang-barang semacam ini harus diperhatikan menurut saya, supaya tidak menimbulkan efek kepada investasi. Sama orang kayak mau ambil rumah ya, Iya, checkingnya jelek, nggak disetujuin gitu ya. Blacklist ya, blacklist aja. Blacklist.